Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Awiranaya, saya dari SMKN 4 Kota Bogor. Di modul keempat yaitu ada networking model. Nah, yang pertama di sini ada definisi networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor itu sangat sulit dilakukan atau susah ya. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan yang sangat besar itu susah ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut OSI Seven Layer Model. Nah, di sini ada before, after networking model ya. Nah, perbedaannya di sini ada sebelum dan sesudah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sebelum itu sangat tidak beraturan ya teman-teman. Misal di sini ada inscription dulu, ada application dulu dan lain-lain. Nah, di sini itu yang sebelum bisa terjadi tabrakan data atau hal lainnya ya. Nah, di sebelah sini sudah sangat teraturan karena sudah mengenal networking model ya. Nah, di sini itu sangat beraturan, ada application, ada presentation, dan lainnya. Nah, di sini sehingga memudahkan kita dalam pelajaran ataupun untuk berkolaborasi dengan vendor lainnya karena sudah rapi dan tersusun ya. Nah, networking model itu ada dua. Networking sekarang menggunakan TCP atau IP model karena TCP atau IP model lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization yang kita bisa sebut yaitu ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, TCP model yaitu bisa kalian sebut juga Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu jaringan yang lebih luas. Nah, fungsi TCP itu masih sama seperti model OSI ya, hanya saja TCP ini model updatean atau upgrade dan OSI model sama saja fungsinya untuk standarisasi dalam dunia teknologi jaringan. Nah, di sini ada cara kerja TCP IP. Nah, di sini yang pertama memecah data menjadi lebih kecil. Cara kerjanya yang pertama yaitu memecah data jaringan paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer ya. Nah, yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Nah, router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman pada paket data. Nah, yang ketiga, paket berhasil dikirimkan ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh ya. Nah, di sini itu ada struktur OSI atau TCP IP model. Nah, di sini OSI itu perbedaannya memiliki 7 layer dan TCP atau IP memiliki 4 layer dan yang TCP IP yang ini memiliki 5. Nah, itu perbedaannya ya, teman-teman. Nah, di sini struktur TCP atau IP model. Yang pertama, application layer atau lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, protokolnya di sini ada HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lainnya. Nah, di sini TCP atau IP model application layer. Nah, yang pertama, di sini ada kita input URL-nya dulu, user ke browser ya.
Nah, proses dimulai ketika pengguna user memasukkan alamat website atau URL seperti http www.example.com index.html ke dalam kolom pencarian di browser. Nah, di browser bertindak sebagai jembatan awal yang menerima input mentah dari manusia. Nah, yang kedua, HTTP request. Setelah menerima URL, browser tidak langsung menampilkan gambar ya teman-teman. Browser akan menerjemahkan URL tersebut menjadi sebuah pesan permintaan formal yang disebut HTTP request. Nah, contohnya get atau index.html. Pesan ini dikirimkan melalui internet menuju web server tempat data website tersebut disimpan. Nah, yang ketiga, HTTP respon. Setelah menerima permintaan, web server akan mencari file yang diminta. Jika ditemukan, server akan mengirimkan HTTP respon balik ke browser. Respon ini berisi status kode, misalnya 200 OK jika berhasil, atau 404 non-found jika file tidak ada. Nah, webpack data berupa kode-kode HTML, CSS, dan gambar. Nah, yang terakhir ada rendering webpack. Nah, langkah terakhir terjadi di dalam browser. Browser menerima kode-kode rumit dari server, lalu melakukan rendering atau mengolah kode menjadi tampilan visual. Hasilnya, akhir adalah halaman website yang utuh, bisa dilihat dan dibaca oleh pengguna di layar mereka. Nah, di sini masih ada struktur TCP atau IP model, yaitu transport layer, yaitu lapisan transport. Nah, mengatur, mengirim data, dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya ada TCP dan UDP. Kita akan bahas yang TCP dulu ya teman-teman. TCP itu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, terus mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, negatif TCP itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, di sini kita ada UDP. UDP itu User Datagram Protocol. Nah, UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Nah, positif UDP itu, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, di sini fungsi utama TCP atau IP model. Nah, TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utamanya yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, dan menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti ya. Nah, di sini TCP atau IP network layer. Nah, network layer, yaitu lapisan jaringan, adalah proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkomunikasikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer, hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di dalam jaringan, yaitu IP address ya. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequency, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, di sini addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Di sini juga, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini kita masuk ke materi encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim, terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan pada paket data yang disebut dengan encapsulation. Yang kedua, pada komputer penerima, terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan pembungkusan paket yang diterima dari pengirim, yaitu decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecah-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh.
Di sini ada contoh encapsulation dan decapsulation. Jadi, encapsulation ini kita singkat menjadi pemecahan paket data dan decapsulation menjadi penggabungan pemecahan paket data. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.